Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, bapak-bapak Juken, kawan-kawan PLKB dan yang masih dinas semuanya, siang ini Aki berada di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Yaitu menemui beberapa teman ini. Yang pertama ini ada Pak Kasepuhan nih, Pak Saprudin Hidayat. Waalaikumsalam. Ini beliau terakhir ada jabatan sebagai PLT, Petugas Lillahi Ta'ala Kaper BKKBN Aceh. Berapa bulan Pak? 6 bulan. 6 bulan ya. Tidak keburu karena waktu itu SK-nya tidak ada yang datang. Tidak yang nanda tangan. Jadi kembali lagi ke sini. Kemudian di sebelahnya ini ada Pak Tatang. Pak Tatang ini Kepala UPT Kecamatan Cililin dan Gunung Halu. Jadi di sini dua kecamatan pegangnya. Setiap Kepala UPT atau tidak semua? Tidak semua. Oh gitu. Dan ini yang sebelah kiri Aki. Nah ini nih subyek kita hari ini yaitu Pak Yosi. Waduh, gaya. Ini adalah Ketua Paguyuban MOP Bandung Barat yang menjulang namanya se-Nusantara karena sering jadi juara. Bahasan kita hari ini adalah dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day. Waduh, makan bahasa Inggris saya ti. Kan salah genya, bukan baik. Nagis kolor. Nah, yang insya Allah harinya itu tanggal 26 September tiap tahun. Nah, sekarang beberapa hari lagi ada di beberapa kegiatan. Jadi Aki mengesut tentang ini. Tapi sebelum itu, ini memperkenalkan dulu Cililin. Pak Saprudin yang selaku sepuh juga pernah jadi DPRD di Kabupaten Bandung Barat satu periode ya. Gimana ini tentang dua persoalan, yaitu yang terkenal itu satu Wajid Cililin dan kedua Gurilem. Apa itu Wajid dan Gurilem? Silakan Pak Sap. Terima kasih Aki. Iya siap. Pada hari ini kita bersama-sama bersilaturahmi apa yang disampaikan oleh Bapak Aki tadi. Dan khusus mungkin untuk Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dan di Bandung Barat ini ada 16 kecamatan termasuk Kecamatan Cililin, salah satu kecamatan di sebelah selatan, di sebelah selatan dari kota atau dari Kabupaten Bandung Barat, dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Bandung Baratnya di Kecamatan Barat itu terletak di Kecamatan Ngamprah. Oh Ngamprah. Di Ngamprah dan merupakan kecamatan yang kira-kira hampir pertengahan lah gitu. Dari wilayah selatan dan wilayah utara itu ada di Kecamatan Ngamprah itu ada di tengah-tengah. Dan jumlah penduduknya Bandung Barat itu kurang lebih 1,6 juta. 1,6 juta ya. Dengan pemilih atau hak pilihnya kemarin waktu pileg itu 1.297.000. Ya. Oh iya. Itu kalau di luar Jawa itu satu provinsi itu. Nah, kalau berbicara tentang Cililin, Cililin ini adalah yang dulunya termasuk kota pejuang. Kota pejuang artinya zaman kemerdekaan di Cililin ini ada yang namanya Kampung Radio di sini. Kampung Radio ini merupakan sejarah waktu zaman Belanda dulu komunikasi itu melalui satu bangunan yang sampai sekarang masih ada. Disebut juga di sini disebutnya gudang tahu kalau sekarang itu istilahnya gitu ya. Padahal itu masih sejarah dulu dari zaman Belanda. Nah, pantesan saya suka ada yang ngirim tahu. Oh ya. Nggak tahu hari ini ada atau enggak. Dan perkembangan di Cililin ini sebetulnya
sejauh saya mengetahui bahwa Cililin ini termasuk salah satu genangan dari bendungan Saguling. Sekarang ya, dikelilingi gitu. Dikelilingi. Jadi Cililin ini merupakan kota yang di dalamnya dikelilingi, yang pinggirnya dikelilingi oleh genangan Saguling. Dam ya. Dam Waduk ya. Saguling. Dan masyarakatnya di Cililin ini memang sekarang apalagi dengan program pemerintah UMKM Ya. sebetulnya punya salah satu produk yang legend lah, Ya. yang dari dulu itu ada, itu di zaman saya lahir tahun 57 itu sudah ada. Jadi wajit ini namanya wajit ya, wajit. Nah, itu, Pak. Nah, ini bentuknya dan khas bentuk ini belum ada yang sama gitu Di mana-mana. di mana-mana. Seperti dodol Garut itu berkembang gitu, bentuknya juga berkembang, kemasan juga berkembang. Tapi untuk wajit Cililin ini saya juga kurang paham, kurang tahu bahwa harus tetap bungkusnya itu daun jagung. Jadi sampai saat ini belum ada produk yang bungkusnya keluar daun jagung. Cuman kalau saya tanya-tanya kepada yang bikinnya, ternyata daun jagung ini mempunyai hak untuk penguatan wajitnya itu sendiri. Oh. Karena kalau bahan-bahan dari wajit ini antara lain adalah beras ketan, pakai parut kelapa, itu, dan tiga yang selanjutnya juga gula aren. Nah, masalahnya kalau diganti kemasannya, ini apakah legendanya nggak tahu gimana, belum, pokoknya sampai saat ini belum ada yang diganti oleh kertas atau yang lainnya. Atang, terkenalnya kan wajit Cililin teh dari atasnya keras, Ya. di dalamnya katanya itu seperti orang yang habis melahirkan 40 hari. Terus apa lagi, Pak? Nah, Terus apa lagi, Pak? Nah, yang kedua Ya. yang tersohor di Cililin ini, Ya. yang mungkin di jalan-jalan bisa dilihat nanti Ya. di foto itu banyak UMKM yang memang berjualan wajit Cililin, dan juga istilahnya gurilem. Kalau ini, kalau yang namanya gurilem ini saya kira ini tidak seperti legend jadi wajit gitu. Ini kurang lebih sudah 10 atau 20 tahun ke belakang. Apalagi sekarang yang ramenya itu zaman-zaman sekarang gitu. Karena sekarang sudah ditambah-tambah rasanya, ada rasa pedas, ada rasa yang lain gitu. Ini tapi kalau wajit rasanya tetap manis. Manis gitu. begitu ya. Tidak bisa kalau ada wajit pedas gitu. Tidak ada rasa stroberi. Dan ini sekarang menjadi salah satu produk usaha masyarakat UMKM yang memang maju gitu. Ya. Yang memang maju karena bahan baku ini memang juga ada di daerah-daerah di sini gitu. Jadi tidak susah gitu. Makasih, Pak Sab. Ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan dari mana saja ke Cililin jangan lupa dua ya, wajit dan gurilem. Gurih dan pelem. Nah itu sekarang saya pindah ke Pak Tatang ya. Pak Tatang ini adalah kepala UPT. Kalau di sini gimana, cerita sedikit tentang program, penduduknya berapa, ya, kakaknya berapa, pusnya berapa, dan terutama peminat pemakai kontrasepsi. Terima kasih, Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun Rampes. Mungkin saya Padi kalau di Cililin itu baru sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih, dan saya definitifnya di Kecamatan Gunung Halu. Dan alhamdulillah saya di Kecamatan Gunung Halu sudah berjalan 8 tahun saya jadi kepala UPT di sana. Dan di Cililin ini berhubung pada tahun kemarin kepala UPT-nya pensiun, dan kami dipercaya oleh kepala dinas menjadi PLT kepala UPT di Kecamatan Cililin. Ya. Tapi walaupun demikian, saya Aki asli orang Cililin. Oh iya, percaya. Aki juga kenal. Kau orang Malahir kan? Iya. Saya tepatnya asli dari Desa Kidang Paranjung, Kecamatan Cililin. Nah, di Kecamatan Cililin yang terdiri dari 11 desa,
lokasinya memang ada yang di bawah di perkotaan dan juga ada yang di atas perbukitan. Di 11 desa itu terdiri dari 138 RW dan 576 RT. Wih, Dengan jumlah penduduk 45.000 lebih. 45.000 ya? Ada 45.000. Waduh, bisa satu kabupaten tuh kalau di luar Jawa. Dari jumlah penduduk sekian yang tadi saya sebutkan 18.191 itu sebagai pasangan usia subur. Pus ya? Ya, pasangan usia subur, dan berdasarkan data yang ada terakhir di laporan bulan Agustus, Iya. 13.795 itu sebagai aseptor Pemakai atau ya, kontrasepsi. pemakai alat kontrasepsi. Atau Waduh. kalau di persentase mah 75,8. Luar biasa. Nah, apa yang tadi Aki sebutkan, memang Cililin mayoritas, bukan mayoritas lah, menjadi kebanggaan kami karena di Cililin itu sebagai lumbungnya MOP. Oh gitu. Bahkan di Kecamatan Cililin di sampingnya lumbung MOP ada kelompok paguyuban KB pria yang memang sudah menjadi juara nasional juga. Yang salah satunya ini ketua kelompoknya Pak Yosi, alhamdulillah beliau selalu respon dengan didukung oleh anggota-anggota kelompok yang alhamdulillah begitu aktif, luar biasa gitu. Oh iya. Ya, bahkan kemarin waktu tanggal 10 ya Pak Yosi, 22 tanggal 22 di Kecamatan Cililin jadi lokasi pelayanan MOP juga, dan itu dilayani 54 aseptor MOP. Oh, sekecamatan? Ya, sekecamatan. Alhamdulillah. Oleh satu dokter, itu Pak Dokter Okto. Nah, Yang jadi- lain, pemakai yang Ya, lain. pemakaian yang lain di sampingnya MOP juga IUD. Kalau data sampai dengan bulan Agustus, peserta KB IUD di pemerintah ada 746, dan yang memakai IUD melalui jalur swasta ada 490 aseptor. Wih, sudah mandiri ya? Nah, terus pemakai MOW, karena di Cililin ini ada RSUD, jadi dokter spesialis di Cililin dikala ada yang mau disesar beresiko itu diwajibkan di MOW. Oh, itu yang programnya. melahirkan disesar ya? Jadi langsung gitu Ya. di MOW itu. Jadi MOW sudah di angka 294, dan yang di swastanya ada 118. Nah, MOP ini karena banyak yang sudah menopause. Nah, jadi data sampai terakhir di bulan Agustus ini hanya di angka 129 MOP, dan ada 9 yang swasta itu MOP. Nah, itu. Jadi kalau dulu Cililin 2 tahun ke belakang lebih dari 200 aseptor, Pak. Oh gitu. Ya, karena sudah memasuki masa menopause, jadi otomatis sudah tidak memasuki push lagi gitu. Mereka Jadi di-DO-kan? sudah di DO-kan. Oh gitu. Sudah di DO-kan gitu. Terus yang lain mana yang mayoritas lagi? Mayoritas kontrasepsi? ya, kalau mayoritas memang di wilayah Cililin itu implan. Implan. Ya, implan. Berapa persen implan? Implan jumlah pesertanya 1289 yang pemerintah, dan ada 143 swasta. Itu kalau di MKJP-nya. Kalau di non MKJP masih tetap didomisili oleh suntik. Kalau di Suntik ya. suntik. Berapa ribu suntik? Suntik 1358 pemerintah, 6907 di swasta. Alhamdulillah, udah mandiri ya? Ya, mandiri. Terus pil 951 pemerintah, 1227 swasta. Dan juga ini tidak kalah di aseptor pria juga, kondom, pemakaian alat kontrasepsi kondom 74 aseptor di pemerintah, dan ada 60 aseptor di swasta. Jadi Pak Saprudin sudah tidak berkabel lagi? Tidak Nah, kalau tercatat? Pak Asap sudah tidak tercatat, itu sudah menopause. Tapi Pak Tatang masih? Sudah Sudah menopause, tidak, oh sudah gitu. tidak juga gitu. Jadi yang 13.000 itu
mayoritasnya Mayoritasnya. disuntik, disuntik, kemudian pil, pil, baru ke IUD. Urutannya? implan dulu, Implan dulu. Ya, implan, IUD, IUD. MOW, MOP gitu. Oh, iya 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 iya. Oke. Termasuk saya juga, saya ikut program MOP itu di tahun 2000. Oh, Pak Tatang Ya. MOP ya. MOP, Cuman sekarang sudah di DO kan. ya sudah di DO kan gitu. Oh, Ya. iya. Nah, selanjutnya mungkin yang lebihnya memang di Cililin tadi apa yang dikatakan oleh saya tentang pemakaian MOP memang kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain Cililin itu ada lebihnya. Lebihnya, ya? Ada lebihnya. Ya di sampingnya pemakaian alat kontrasepsi tadi saya sudah sebutkan kelompoknya juga kelompok paguyuban Kabrebrea itu yang alhamdulillah mereka itu pada semangat pada support tentang program program alat kontrasepsi pria dan mereka dikala ada pelayanan itu mereka pada membawa aseptor gitu. Jadi getok tulah. Nah, Wah, itu. luar biasa. Nah, terus yang menjadi istimewanya di Cililin, dikala mereka sudah menjadi aseptor MOP itu wajib, dikala mereka mau jadi pengurus atau anggota kelompok paguyuban Kabrebrea itu diwajibkan mendapat dulu 3 aseptor. Oh. Nah, itu. Aing Jadi, kaget tuh salah jadi satu anggota. terobosan gitu. Tapi alhamdulillah, Oke, baik semua ya. alhamdulillah. Kalau mau jadi anggota paguyuban, Ya. syaratnya harus membawa 3 Membawa 3 aseptor. aseptor. Iya. Alhamdulillah itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ya. nanti mungkin ada atau penjelasan yang lebih panjang itu dari ketua paguyubannya Siap. dan beliau siap akan menjelaskan kepada seluruh mitra penyuluh KB yang berada di seluruh Indonesia. Ya, ya. Demikian dari saya, Bila Taufiq Makasih. wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, itu penjelasan tentang Cililin oleh Pak Saprudin, oleh sesepuh kita, dan gambaran programnya oleh Pak Tatang. Jadi malam ini sampai sini aja dulu ya. Udah berapa itu kan? Udah lewat ya, jadi kita selesaikan. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan dengan pertanyaan langsung kepada Ketua Paguyuban MOP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.